Bagaimana kita melihat dan juga menyikapi anak-anak kita. Lain zaman pasti juga beda generasinya ya. Ya. Yang pasti kita lihat anak-anak sekarang lebih kritis begitu, dan juga lebih banyak keingintahuannya. Nah, bagaimana sebenarnya kita bisa menyikapi dan juga bisa menyeimbangkan diri dengan anak-anak kita, karena jangan sampai nanti mereka juga banyak ingin tahu tetapi kita tidak bisa memberikan informasi yang sesuai dengan dibutuhkan. Gimana tuh Ayah? Jadi ya zaman berubah ya. Pasti anak-anak zaman pun berubah begitu. Kalau dulu anak-anak zaman kita mungkin lebih banyak diam, kemudian lebih banyak mendengar dan menuruti, juga lebih banyak tertutup. Tapi anak sekarang mungkin karena kita sudah lebih dari 60 tahun merdeka, jadi mulai merasa diri merdeka. Kemudian mereka jauh lebih kritis ya. Kemudian mereka juga jauh lebih terbuka atau verbal, dan mereka jauh lebih berani untuk berkata yang atau menyatakan apa yang mereka sukai maupun apa yang mereka tidak sukai. Nah, sementara zaman kita dulu waktu kecil tidak seperti ini. Kemudian selama 30 tahun kita punya sejarah dibelenggu untuk tidak menjadi orang yang kritis dan orang yang belak-belakan bicara apa adanya. Kita dulu dibangun oleh sebuah retorika politis yang selalu menyajikan yang baik-baik saja. Mikul dhuwur mendem jero. Jadi ya di satu sisi memang bagus gitu, tapi di sisi lain kita baru alami dan baru ketahui, oh yang dipendem itu sebegitu buruknya, seperti yang sekarang baru terbongkar satu persatu. Nah, jadi kita mungkin ada perbedaan dalam sudut pandang menyikapi anak-anak, dan ini seringkali menjadi pemicu emosi orang tua. Bagaimana kita menyikapi ini semua, sekaligus juga kita akan sentuh email-email yang masuk melalui komunitas Ayah Edi, dan mungkin juga SMS atau dan telepon ya. Kita bisa melihat universal child ya, bahwa anak-anak itu tercipta untuk menjadi anak dunia. Jadi yang membatasi mereka itu hanya di mana mereka tinggal, kemudian apa warna paspor mereka. Tapi pada prinsipnya Tuhan tidak pernah memisah-misahkan atau membeda-bedakan mana anak Indonesia, mana anak asing, mana anak Jepang, Korea dan sebagainya. Anak-anak ya tetap anak-anak, universal child ya. Jadi kita harus menyadari dalam hal ini bahwa kalau ada fenomena-fenomena baru dalam diri anak kita, ya begitulah universal child ya. Sayangnya kita ini kan dibentuk dalam sebuah tradisi, dan tradisi itu ada yang baik, ada juga yang perlu kita tinggalkan begitu. Jadi kalau yang baik ya kita bawa terus, kita pertahankan. Tapi kalau tradisi-tradisi yang sifatnya karena ketidaktahuan kita dalam mendidik ya, kemudian tidak tahuan kita tentang bahwa anak-anak kita kalau kritis itu adalah bagian daripada universal child, ya itu mungkin yang perlu dievaluasi ulang, dikaji ulang. Kalau tidak baik ya kita ubah ke dalam pola-pola pendidikan yang universal atau pendidikan dunia. Jadi yang lebih menyesuaikan zamannya seperti itu Ayah ya, dan bagaimana tentunya kodrat atau juga ini fitrah dari anak-anak kita sendiri. Ya, kira-kira seperti itu Mbak. Jauh 1400 tahun yang lalu ya, seorang bijaksana yang bernama Imam Ali itu pernah menyatakan bahwa didiklah anak-anak kalian itu sesuai dengan zamannya, karena mereka nanti akan hidup pada zaman yang berbeda ya. Bukan pada zaman kalian hidup gitu. Ini adalah pesan yang sangat dalam pada kita semua, para orang tua, guru juga, dalam mendidik anak. Jadi jangan jadikan kita pattern atau contoh bagi mereka, tapi kita belajar dari mereka bagaimana kita bisa membantu mereka. Kenapa? Karena jujur saja ya Mbak Nancy, kalau kita punya rumah ini kan ada pintu depan, ada pintu belakang ya. Pintu belakang seandainya dikatakan sebagai masa lalu, pintu depan adalah pintu menuju masa depan. Pernah nggak Mbak Nancy menemukan rumah yang kunci belakang pintu rumahnya bisa untuk buka pintu depannya? Masing-masing pasti punya fungsi sendiri. Masing-masing punya fungsi sendiri walaupun materialnya sama ya. Kunci.